Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Selamat kembali bertemu di dalam ibadah kita pagi hari ini. Istimewa, pagi hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Sungguh kasih setianya nyata dan terbukti buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia telah mati gantikan Bapak Ibu semua untuk boleh membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Kita akan pujikan satu pujian. Ku nyanyi haleluya, karena dia layak untuk saudara dan saya puji dan sembah, karena karya, keselamatan, pengorbanannya di kayu salib sungguh mulia. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, sungguh Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapakku datang. Amin. Kami menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Amin. Ku percayakan, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, sungguh tak usah ku takut ya Tuhan. Tak usah ku takut, sebab kau
usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh di hidupku Tuhan, hidupku, sungguh Engkau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, amin, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yesus, haleluya, kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Besar kebaikan-Mu, besar kemurahan-Mu, sungguh lebih dari hidup. Haleluya, kami bernyanyi bagi-Mu, kami bermazmur bagi-Mu. Haleluya, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang sungguh murah hati. Haleluya, kami puji nama-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Sungguh syukur kami naikkan dengan sepenuh dan segenap hati kami. Buat karya keselamatan-Mu Tuhan, Kau rela mati di kayu salib. Tuhan, Engkau rela untuk dihina, untuk gantikan kami Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau rela menderita Tuhan, untuk menebus dosa dan kesalahan dan pelanggaran kami. Sehingga Tuhan, mestinya kami binasa oleh karena pelanggaran kami, tapi oleh karena percaya kepadamu Tuhan, Engkau hapus segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Dan kami bukan menjadi Tuhan orang hukuman lagi, karena Engkau sudah menanggung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau tebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami.
Dengan bilur-Mu kami yang sakit menjadi sembuh Tuhan. Dengan Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, kami boleh selamat bahkan hidup Tuhan di dalam kekekalan bersama-sama dengan Engkau di kerajaan surga. Besar setia-Mu, besar kemurahan-Mu Tuhan, bahwa kami terus hidup Tuhan semakin berkenan lebih lagi. Bukan kekayaan, bukan kebahagiaan, bukan Tuhan kemasyuran yang kami cari, tapi kami mau cari perkenanan-Mu ya Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk kami terus hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh sukacita kami penuh di dalam Engkau Tuhan. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sembuhkan daku, ku dijadikan baru. Sungguh sukacitaku penuh ya Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sungguh darah-Mu, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sembuhkan daku, ku dijadikan baru,
dijadikan baru, sungguh ku dijadikan, ku dijadikan baru. Beri kemuliaan buat nama Tuhan, haleluya. Sungguh kami bersukacita Tuhan, karena Tuhan karya keselamatanmu begitu mulia. Ajaib sungguh Tuhan, perbuatanmu heran, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan Tuhan yang berdosa Tuhan, dengan Tuhan tubuh dan darahmu yang tercurah di kayu salib, Engkau menebusnya ya Tuhan. Engkau kalahkan kuasa maut, haleluya, haleluya. Sehingga yang putus asa kembali ada pengharapan yang baru. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bernyanyi bagimu, kami memuji namamu, kami bersorak bagimu Tuhan. Sungguh Engkau juru selamat kami yang hidup, kami muliakan namamu. Sikatakan namanya, haleluya, haleluya. Tiada terukur betapa tinggi, dalam dan lebarnya kasih setiamu Tuhan, haleluya. Sungguh perkenananmu Tuhan, perkenananmu itu yang kami rindukan Tuhan, ada dalam hidup setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh persembahkan Tuhan. Hidup kami menjadi persembahan yang berkenan Tuhan, persembahan Tuhan yang menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Sehingga Tuhan, dari setiap kami tidak ada lagi yang terikat dengan tabiat lama, dosa Tuhan, dan keinginan akan siap anggur campuran ya Tuhan. Sehingga mata kami, hati kami, hidup kami Tuhan terus kudus di hadapan-Mu. Karena Tuhan Kau sudah menguduskannya dengan Tuhan untuk karya keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindukan hidup yang terus Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh tak terukur Tuhan kasih-Mu. Haleluya. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Amin. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh tak terukur kasih-Mu Yesus Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Amin. Layaklah
segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah, dengan segenap jiwa ragaku sungguh layaklah. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah, dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah, dengan segenap jiwa ragaku. Amin. Layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah, dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah, dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh Tuhan, biarlah Tuhan kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, bahkan dengan segenap jiwa dan raga kami. Kami mau hidupi firman-Mu dalam hidup kami, sehingga Tuhan benar-benar Tuhan kami mau persembahkan segala yang kudus, yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami, lewat mazmur nyanyian kami, lewat hidup kami, lewat Tuhan tabiat kami Tuhan, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, dalam segala hal ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, apa yang kami buat, kami mau kerjakan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan penuh sukacita Tuhan, untuk menjadi pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dengan Tuhan karya keselamatan-Mu, Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, kami yang hina menjadi mulia, kami pendosa menjadi umat tebusan, kami yang hidup di dalam Tuhan berbagai-bagai kejahatan dan Tuhan dosa, Tuhan dunia, tapi oleh Tuhan karya-Mu Tuhan, karya keselamatan-Mu, kami begitu Tuhan menjadi mulia Tuhan di hadapan hadirat. Terima kasih. Tidak ada kata-kata yang dapat melukiskan dan menggambarkan karya keselamatan-Mu Tuhan. Begitu ajaib, sempurna, mulia, luar biasa. Tuhan, kami bersyukur. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saksi alat-Mu Tuhan. Beri kesempatan untuk kami boleh memberitakan Injil kebenaran-Mu, menjadi kesaksian yang Tuhan hidup Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali, baik jemaat-Mu yang ada di rumah, yang ibadah secara online, begitu pula dengan setiap kami yang ada di dalam rumah Tuhan. Jamah kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan cari wajah-Mu Tuhan, cari perkenanan-Mu. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, rapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu disampaikan dan menjadi rema buat kami. Dan kami kembali berdoa buat bangsa kami tercinta Indonesia. Berkati pemerintahan bangsa kami, berkati TNI Polri. Tuhan lindungi bangsa kami, berikan keamanan, pulihkan ekonomi bangsa kami. Tuhan berkati Tuhan apa yang menjadi program pemerintah Tuhan istimewa di dalam menangani pandemi COVID Tuhan. Bila semua oleh karena turut campur tangan-Mu ya Tuhan, karena sia-sia sajalah hasil usaha manusia tanpa pertolongan-Mu, karena hanya Engkau yang sanggup untuk menolong bangsa kami Indonesia tercinta, menolong Kota Malang juga kota-kota dan bangsa-bangsa yang lain.
mari Tuhan nyatakan kemurahan dan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Yesus mati buat kita. Itu adalah cintanya yang besar buat kita, saudara. Cintanya sangat besar. Sangat besar sekali cintanya. Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita dengan cintanya yang amat besar. Sebelumnya saudara, saya akan menyanyikan satu nyanyian. Saudara yang bisa, kita akan menyanyi bersama-sama. Oh heran-heranlah, oh heran-heranlah. Oh heran-heranlah, oh heran-heranlah, sebab ku tahu Tuhan cintaku. Oh heran-heranlah, oh heran-heranlah, sebab ku tahu Tuhan cintaku. Oh heran-heranlah, oh heran-heranlah, sebab ku tahu Tuhan cintaku. Oh heran-heranlah, oh heran-heranlah, sebab ku tahu Tuhan cintaku. Sekali lagi. Oh heran-heranlah, oh heran-heranlah, sebab ku tahu Tuhan cintaku. Oh heran-heranlah, oh heran-heranlah, sebab ku tahu Tuhan cintaku. Sebab ku tahu Tuhan cintaku. Puji Tuhan saudara, betapa herannya sebab Tuhan mencintai kita. Hari ini saya ingin membaca dari kitab Kidung Agung. Mengapa pada hari ini saya mengambil dari kitab Kidung Agung? Sebab saudara, setiap hari Paskah, orang Israel membaca Kidung Agung. Setiap hari Paskah, orang Israel membaca Kidung Agung. Sebenarnya, kalau kita lihat saudara, ada 5 kitab yang dibaca pada hari raya yang disebut dengan nama Megilot, yaitu Kidung Agung dibaca pada hari raya Paskah, Kitab Rut dibaca pada hari raya Pentakosta, Kitab Pengkhotbah dibaca pada hari raya Pondok Daun, Kitab Ester dibaca pada hari raya Purim, dan Kitab Ratapan dibaca pada hari raya keruntuhan Yerusalem. Saudara, ini yang ada. Tapi hari ini kita baca dari Kidung Agung pasal yang keempat ayat 9. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu.
Saudara, ayat ini mengatakan bahwa engkau mendebarkan hatiku. Dari seorang laki-laki Salomo, dia berkata kepada pengantinnya, engkau mendebarkan hatiku, Dinda, pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata. Hari ini kita akan melihat tentang hal ini dari bahasa saudara. Nah, kita lihat Kidung Agung ini isinya tentang ungkapan cinta yang paling dalam. Kalau saudara baca adalah hubungan cinta yang paling dalam. Dan Paskah adalah kisah cinta yang terbesar dari Yesus. Paskah adalah kisah cinta yang terbesar dari Yesus kepada manusia. Kidung Agung ditulis di dalam bahasa puisi Ibrani yang murni, sehingga sulit dipahami oleh Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa-bahasa yang lain. Tapi kalau saudara bisa mengerti, saudara akan melihat tentang keagungan cinta yang tertulis di dalam kitab ini. Sungguh, saudara, kita bisa melihat cinta Allah kepada kita. Tetapi pasti Roh Kudus akan menolong kita supaya kita bisa mengerti. Nah, saudara, kitab Kidung Agung bukan kisah kasih tentang Salomo dan gadis sulam, tapi juga bentuk kasih tentang Kristus dan gerejanya. Jadi mempelajari Kidung Agung kita sedang melihat kasih Allah yang besar. Engkau mendebarkan hatiku. Dalam bahasa Ibrani hanya ditulis satu kata, yaitu libabtini. Libabtini. Kata ini berasal dari akar kata lebab, saudara. Jadi libabtini dari kata lebab, yang artinya hati-hati. Nah, lebab atau hati ini ada dua, tulisannya LBB, ada dua huruf B. LBB, lebab. Nah, saudara, dua kata B ini menunjukkan dua kata yang jadi satu. Nah, di situ ada dua kata B, sudah, yang menjadi satu. Dalam bahasa Ibrani, B itu piktogram itu adalah gambar rumah, saudara. Jadi kalau misal B itu dibaca bet, misalnya alef bet. Bet itu artinya rumah, saudara. Misalnya Bethlehem itu artinya rumah roti. Tetapi bet bisa juga berarti hati, saudara. Hati. Hati itu seperti rumah katanya. Nah, saudara, itu kita lihat. Nah, ini mungkin tentang penjelasan bahwa alef, tapi kita lewat saja, saudara. Jadi kita lihat LBB ini singkatan dari dua huruf B double, saudara. Ini berarti hati, yaitu hati Tuhan, B-nya itu hati Tuhan dengan hati kita. Keduanya menjadi satu, saudara. Jadi ayat ini adalah kisah cinta Tuhan dengan saudara. Kisah cinta Tuhan dengan kita, saudara. Tuhan memberikan hatinya kepada saudara. Dan kita menerima hati itu, saudara. Dan kita memberikan hati kita juga kepada Tuhan. Tuhan memberikan hati, kita juga memberikan hati, saudara. Sehingga keduanya itu menjadi satu. Kasih Allah adalah kah dalam bahasa Ibrani atau agape. Saudara, kasih Allah itu tetap mengalir. Kasih Allah itu tetap mengalir. Dibalas atau tidak dibalas, tetap kasih Allah itu ada jalan. Tetapi kalau kasih Allah itu dibalas, saudara, kita akan mendapat rahmat. Kita akan mendapat anugerah di sini adanya. Saudara, ini yang kita lihat. Allah mengasihi kita. Jika kasih itu tidak dibalas, saudara, maka Allah terluka. Misalnya, saudara, kalau ada seorang, saudara, kalau kita lihat, apakah saudara tidak terluka kalau ada orang yang saudara sayangi, kemudian saudara sangat mencintai, tetapi dia mengabaikan saudara? Tentu hati saudara akan terluka. Apakah kita tidak sedih kalau ada seseorang yang kita tunggu begitu lama tiba-tiba mengatakan aku sibuk? Nah, kadang-kadang saudara, kita melukakan hati Tuhan, menyedihkan hati Tuhan. Nah, hati Tuhan luka, hati Tuhan sedih oleh banyak hal, saudara. Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Tuhan ingin bersekutu dengan kita, tetapi kita mengabaikannya. Kita sibuk, hati Tuhan terluka. Sekarang, mengapa hati Tuhan bisa terluka, saudara? Kita akan melihat lebih dulu, libabtini ini gambaran dari kulit kayu yang terkelupas dari pohon.
Kalau ada pohon saudara kulit kayunya dilepas, itu namanya libaptini saudara. Nah, jika kulit pohon dilepas, pohon itu bisa mati. Nah, kulit itu pelindung bagi lapisan floem saudara. Lapisan floem itu adalah saluran-saluran yang menyalurkan makanan dari akar sampai ke daun dan saudara. Itu yang dinama floem. Kalau bagi kita adalah mungkin itu peredaran darah. Kalau itu kulitnya itu dilepas, maka pohon itu akan mati. Jadi jika kulit pohon dilepas, sudah tidak ada lagi perlindungan lagi. Itu maksudnya saudara. Nah, kalau kita lihat di sini, dalam ayat ini Salomo sudah jatuh cinta dengan anak gadis ini. Sehingga dia mengatakan, engkau membuat aku libaptini. Engkau membuat aku libaptini. Atau engkau telah mengupas kulit pohon pelindung jantung hatinya. Jadi saudara, Salomo itu pelindung jantung hatinya sudah dibuka untuk sang gadis itu. Salomo itu seorang yang dikelilingi oleh pasukan yang kuat. Dia menjaga keamanan Salomo. Tapi kali ini saudara, demi seorang gadis, demi yang dia cintai, dia membuka hati. Dia melepaskan semua pelindung-pelindungnya itu. Dia seolah-olah menyingkirkan pelindungnya. Bahkan yang melindungi hatinya juga disingkirkan. Untuk menerima sang gadis itu menjadi seorang yang dicintainya. Saudara, itu yang ada. Hati Salomo terbuka untuk gadis itu. Tetapi apakah gadis itu menerima atau tidak saudara? Kalau gadis itu menerima, maka hati Salomo itu akan terlindung. Tetapi kalau gadis itu menolak, maka hati Salomo itu akan dilukai. Saudara, itu maksudnya dari ayat ini. Tapi Salomo sudah membuka hati. Waktu Yesus melihat umat Israel, waktu Yesus melihat saudara, waktu Yesus melihat umatnya, Yesus sudah membuka hati. Waktu Tuhan masih ada di sorga, sebelum dia turun ke bumi, dia melihat Abraham, dia melihat Daud, dia melihat yang lain, hatinya sudah terbuka. Bukankah pada waktu Abraham mempersembahkan anaknya, hati Tuhan juga tergetar. Melihat Ayub yang begitu tekun, hati Tuhan tergetar. Sehingga hati Tuhan itu terbuka, dia membuka hati untuk orang Israel. Dia membuka hati saudara untuk datang. Tetapi Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, ia datang kepada miliknya sendiri, tetapi miliknya menolak. Waktu Yesus turun ke dunia, dia datang menemui umatnya, tetapi umatnya menolak. Hatinya Tuhan terluka sebab dia sudah membuka seperti pohon yang terkelupas dari kulitnya. Dia sudah terbuka saudara, dia sudah membuka hati. Sebab yang bisa melukai orang itu adalah orang yang dicintainya saudara. Orang yang dicintai bisa melindungi dan juga bisa melukai. Itulah sebabnya Yesus dilukai. Saudara, Yesus itu Tuhan, dia kuat. Tidak ada yang bisa melukai dia. Tidak ada yang bisa melukainya dia. Apalagi membunuh dia tidak ada. Tetapi orang yang dicintainya bisa melukai dia. Bisa membunuh dia saudara. Bisa membunuh Yesus. Jadi saudara, itu yang ada. Nah, saudaraku, itu yang kita lihat. Ada perasaan saudara, orang dilukai saudara. Misalnya, kalau saya misalnya membuka hati buat seseorang. Saya misalnya berkata kepada anak-anak didik saudara untuk ia menolong. Saya membuka hati untuk dia bisa menolong dia. Untuk bisa memimpin dia, untuk bisa memajukan dia. Tetapi anak-anak itu mengatakan, saya tidak mau dengan Bapak. Saya tidak mau. Hati saya jadi luka karena saya sudah membuka hati saudara. Karena saya sudah membuka hati, hati saya sudah luka. Nah, hati yang luka ini hanya bisa dilukai oleh orang yang dicintainya saudara. Itu yang ada. Sebab itu saya katakan Yesus dilukai hatinya. Nah saudara, waktu Yesus lahir di Bethlehem, dunia tidak memberikan tempat untuk dia lahir. Dunia tidak memberikan tempat dia. Hanya ada kandang hewan. Dunia menolak dia. Yesus menyatakan kasihnya dengan menyembuhkan orang sakit, mencelikan orang buta, mengajarkan jalan Tuhan, menggenapkan hukum-hukum Tuhan. Tetapi ditolaknya saudara.
Jadi Yesus selalu ditolak dan dikatakan tidak. Ia terluka lagi sebab ia sudah membuka hati. Jadi saudara, mengapa Yesus hatinya terluka? Mengapa kitab Yesaya mengatakan dia terluka? Mengapa saudara Yesus sampai mati, sampai bisa mati? Mengapa Yesus bisa mati? Ada orang mengatakan, kenapa Tuhan itu bisa mati? Kenapa Tuhan itu bisa mati? Memang kita menyebut dia sebab dia menjelma menjadi anak manusia. Sebab tujuannya itu. Tetapi saudara, sebab dia membuka hati untuk seluruh manusia. Dan manusia menolak dia sehingga dia dilukai. Kita cuma melihat Yesus ditampar, Yesus dihinakan, Yesus dicambuk. Saudara, kita melihat itu. Dari firman Allah kita tahu bahwa Yesus dihina, didera dan sebagainya. Timbul pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus itu sampai bisa didera? Kenapa Tuhan Yesus itu sampai bisa dicambuk? Kenapa Tuhan Yesus itu sampai mati, saudara? Itu sebabnya. Karena dia membuka hati untuk kita. Karena dia membuka hati untuk saudara. Karena dia menyatakan cintanya. Waktu dia buka hati saudara, dia bisa dilukai. Saudaraku, itu yang jadi problem. Itu yang jadi hal, saudara. Karena Yesus mengasihi. Kalau Yesus tidak mencintai, hati Yesus tertutup. Kalau tidak ada saudara hal itu, saudaraku, saudara Yesus tidak akan bisa dilukai. Yesus tidak akan bisa disentuh. Tetapi kenapa itu terjadi semua? Karena dia mengasihi saudara. Karena dia buka hati. Saudara, waktu Tuhan Yesus menerangkan kepada orang Israel dengan berbagai perumpamaan. Supaya mereka mengerti. Tetapi mereka tetap menolaknya. Yesus mengatakan kepada orang Israel dengan tegas, serigala ada lubangnya, burung ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Seolah-olah mengatakan untuk anak manusia sudah memang tidak ada tempat lagi. Tidak ada tempat lagi di apakah di hati kamu. Saudara, tetapi kasih Tuhan tidak bisa ditarik. Orang yang sudah membuka hati, Yesus yang sudah membuka hati tidak bisa dia menutup lagi saudara. Sebab dia Allah kekal. Kalau dia sudah membuka hati untuk manusia, dia buka saudara, dia buka terus. Betul dia dilukai saudara, itu yang ada. Lalu di dalam Matius 21 ayat 33 saudara, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan yang jelas sekali. Bagaimana dia berbicara tentang orang Israel. Saudara, dia Tuhan dalam perumpamaan penggarap kebun anggur ini, saudara, waktu Tuhan hendak mencari buahnya, lalu Tuhan kirim itu hamba-hambanya, semua hamba-hambanya dibunuh. Ya kirim lagi dibunuh. Lalu tuannya mengatakan kalau aku kirim anakku kepada mereka, pasti mereka akan segan, tetapi juga dibunuh. Ini seolah-olah mau menjelaskan bagaimana kasih Allah kepada umat Israel, bahwa dia dikirim akan para nabi, tetapi nabi-nabi dibunuh. Kirim nabi-nabi lagi, nabi-nabi dibunuh. Akhirnya Bapak mengatakan kalau gitu aku kirim anaknya Yesus Kristus ke dunia supaya mereka hormat dan menyegani, tetapi juga dibunuh. Mereka ditolak saudara. Jadi yang terluka bukan hanya saudara kita lihat saudara Tuhan Yesus, tapi semua ya saudara yang Bapak lihat juga dia merasakan apa itu semua. Bapak juga merasakan terluka saudara sebab ditolak oleh umatnya. Kita bisa merasakan dan melihat ini. Jadi saudara, siapa yang bisa melukai? Yaitu orang yang dicintainya. Saudara, akhirnya Yesus menyerahkan seluruh tubuhnya. Karena kasihnya tidak bisa ditarik lagi. Hatinya sudah terbuka saudara. Dan dengan bengisnya orang Israel berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Saudaraku, itu yang ada. Yesus mati buat saudara. Yesus mati buat kita. Karena memang dia sudah membuka diri untuk saudara. Membuka diri untuk kita. Membuka diri saudara. Dia mencintai saudara. Dia mengasihi saudara. Apakah kita tidak mengasihi dia? Dia sudah berkorban begitu banyak. Dia sudah menyerahkan nyawanya. Dia sudah mempersembahkan semuanya. Saudara, hanya satu saudara. Dia lakukan karena cinta kepada kita. Tetapi kita berkata,
Ya Tuhan, aku mau. Itulah sebabnya orang yang menolak Tuhan, dia telah melukakan hatinya Tuhan. Jangan kita melukakan dia. Saudara, kalau saya lihat di Yesaya 53, sekarang saya mau melihat Yesaya 53, karena di dalam Yesaya 53 ini menceritakan tentang bagaimana anak manusia Yesus itu dilukai. Kalau pertanyaan tadi tentang Yesaya 53, mengapa dia bisa dilukai? Itu karena dia telah membuka hati untuk kita. Saudara, kita lihat siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapa tangan kuasa Tuhan dinyatakan. Siapa yang telah percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapa lengan Tuhan telah dinyatakan. Saudaraku, lengan Tuhan dinyatakan untuk orang Israel. Lengan Tuhan dinyatakan untuk orang Israel. Lengan Tuhan itu artinya pekerjaannya. Dia sudah nyatakan kepada umatnya. Dia memberikan dengan banyak hal. Dengan segala macam tanda-tanda. Dengan segala macam keajaibannya. Dia memberikan, saudara. Orang Yahudi melihat tanda ajaib yang dikerjakan Yesus. Mereka melihat. Tetapi mereka tidak percaya. Saudara, mereka tidak percaya. Yohanes 12 ayat yang ke-37. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak percaya. Yohanes 12 ayat yang ke-37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Tidak percaya itu telah melukakan hatinya. Saudara, itu yang ada. Jadi saudara, kembali Tuhan kita dilukakan. Ayat 53 ayat 2, ya dia tumbuh bagaikan tunas muda di hadapannya dan bagaikan akar dari tanah yang kering. Dia tidak mempunyai bentuk ataupun kemuliaan sehingga kita memandangnya ataupun rupa sehingga kita menginginkannya. Saudara, Yesus tumbuh seperti tunas yang lembut, tunas yang muncul dari tangkai utama yang menghisap kehidupan dari pokok utama. Yesus mulai tumbuh, saudara, dia tumbuh dengan baik. Saudaraku, itu Tuhan pada waktu masih kecil. Bayi Yesus tumbuh di hadapan Allah meskipun ia tidak dikenali oleh dunia. Herodes hendak membunuhnya. Saudara, orang-orang membencinya. Yesus tumbuh di Nazaret, tetapi Yesus diperhatikan oleh Bapa. Pertumbuhannya begitu bagus, tidak rusak sama sekali. Yesus tidak bercacat celak sebab dia akan menjadi korban, saudara. Nah, kita lihat dia tidak mempunyai bentuk atau kemuliaan. Ini artinya Mesias tidak mempunyai kelebihan, baik fisiknya atau rupanya. Biasa saja, saudara. Tidak ada modal dalam penampilan. Pada waktu Yesus turun ke dunia, saudara, dia biasa saja. Bentuk fisiknya, fisik Yesus biasa. Tidak tampan seperti Yusuf, tidak elok seperti Daud, ataupun Saul yang tinggi dan gagah. Saudara, bentuk Yesus tidak membuat orang Yahudi terkagum-kagum. Nah, saudara, itu yang dilihat. Yesaya 53 ayat 3. Dia direndahkan dan ditolak oleh manusia. Seorang yang penuh penderitaan dan yang tidak dikenal berpenyakitan dan seperti yang menyembunyikan wajahnya dari dirinya. Dia direndahkan dan kita tidak mengindahkannya. Ia direndahkan. Mereka memperlakukan Yesus sebagai sesuatu yang tidak penting, saudara. Yesus diabaikan. Yesus yang adalah Allah, mereka abaikan, saudara. Tidak dihormati. Mereka meremehkannya. Seolah-olah Yesus tidak ada. Tidak seorang pun dalam sejarah orang Yahudi yang begitu dibenci selain Yesus. Padahal Yesus sendiri memintakan ampun atas perbuatan mereka. Kebencian mereka sangat kuat sehingga mereka lebih memilih Barabas daripada Yesus. Kemudian mereka menyalibkannya. Mereka menyebut Yesus mengusir setan dengan Beelzebub. Saudara, itu yang Yesus alami. Mulai dari kecil sampai dalam pelayanan. Sampai dia mati, saudara. Dikatakan dalam Alkitab seorang yang penuh penderitaan. Yesus disebut manusia yang penuh penderitaan. Sebab penderitaan apapun sudah dialaminya. Ia menderita. Yesus manusia yang penuh penderitaan. Ia menderita bukan karena penyakit atau kesulitan hidup, tetapi karena menanggung segala kejahatan dan dosa manusia.
Kenapa Yesus mau menanggung segala kejahatan dan dosa manusia? Kenapa Yesus mau menanggung penyakit kita? Kenapa Yesus mau? Itu sekali lagi saudara saya katakan. Dia sudah membuka hatinya untuk kita. Dia membuka hatinya saudara. Karena dia sudah membuka hatinya, dia mau menolong semua. Walaupun disakiti hatinya, dia tetap mau menolong. Karena cintanya itu besar, cintanya itu kekal. Walaupun saudara menyakiti hati dia, walaupun saudara tidak setia kepada Yesus, Yesus akan tetap setia kepada saudara. Saudara, itu yang ada. Yesus akan tetap setia. Sebab dia sudah membuka hati untuk saudara. Dia sudah membuka hatinya. Itulah sebabnya saudara, biarlah saudara mau mengatakan, Tuhan, aku mau menerima Engkau. Aku juga sudah membuka hati buatmu Tuhan. Sehingga kita menjadi satu di dalam Tuhan. Pelayanan Yesus penuh dengan kesedihan karena melihat umatnya, terutama ketidakpercayaan kepada Tuhan. Saudara, yang sangat melukakan hati Yesus kalau manusia tidak percaya kepada dia. Saudara, bukankah kalau ada orang yang tidak percaya kepada saudara, apalagi orang yang saudara cintai, apalagi kekasih saudara, dia tidak percaya kepada saudara, maka itu adalah tikaman yang menikam, mati rasanya saudara. Itu yang ada, yang membuat dia berduka cita. Saudara, Yesus menanggung penyakit yang kronis karena dosa manusia. Kesedihannya ditanggung sendiri. Septuaginta memakai kata malaikia yang menggambarkan kondisi lemah Yesus dalam kondisi yang lemah. Saudaraku, dia menyembunyikan wajahnya. Mereka memalingkan wajahnya dari Yesus, saudara. Mereka memalingkan wajahnya dari Yesus. Mereka menganggap wajah Yesus menjijikan. Sehingga saudara melihat Yesus pun tidak mau, saudara. Sehingga mereka tidak memandangnya. Padahal Yesus adalah wajah yang mulia. Yesus datang untuk kita, tetapi kita tidak mau melihat wajahnya, saudara. Yesus dihina ketika berjalan di bumi. Dunia menolaknya, sebab itu dunia akan menolak gereja. Gereja yang tidak ditolak oleh dunia adalah gereja palsu, saudara. Dunia akan menolak gereja. Gereja yang tidak ditolak oleh dunia adalah gereja yang palsu. Ini yang dilihat. Dia dihina dan kita tidak mengindahkannya. Tidak mengindahkannya, saudara. Ia tidak diinginkan oleh umatnya. Ia tidak diinginkan. Mereka tidak menganggap Yesus ada. Padahal dia adalah ada. Dulu ada dan selama-lamanya ada. Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus tidak berubah. Tetapi saudara, hari ini kita lihat Yesus seolah-olah dianggap tidak ada. Hal yang paling menyakitkan adalah penolakan yang dialami oleh orang yang dicintainya, saudara. Ia datang membawa berkat, tetapi diusirnya dan ditolak keluar. Saudara, ini yang ada. Yesaya 53 ayat 4, sesungguhnya dia telah menanggung penyakit dan penderitaan kita. Dia telah memikulnya, tetapi kita menganggapnya dia kena kutuk, dihajar dan didera Allah. Saudara, ini kita bisa lihat di sini. Orang Yahudi menganggap Yesus mati karena mengaku dirinya anak Allah, dikutuk. Tetapi sekarang mereka mengenal, bukan karena menghujat, tetapi karena dia memangnya menjadi korban sembelihan. Saudara, mereka sadar bahwa penderitaan hamba di kayu salib bukan karena dosa-dosa yang dilakukannya, tetapi karena dosa-dosa mereka yang ditanggungnya. Yesus mati bukan hanya menebus dosa kita, tetapi juga menanggung ketidaksempurnaan kita yang merupakan bagian dari dosa. Saudaraku, kita diberkati di dalam Kristus dengan segala berkat rohani. Bukan berkat duniawi yang akan lenyap ini. Di dalam Kristus kita dipilih. Di dalam Kristus kita diolah menjadi seperti Allah. Kita yang sudah percaya mendapat berkat besar di dalam Kristus. Saudaraku, biar kita tahu hal ini. Yesus menanggung penyakit dan penderitaan kita. Ia dengan sukarela menyerahkan dirinya kepada kengerian salib. Yohanes mengatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Tuhan sendiri yang menanggung. Dia yang mempersembahkan dirinya untuk penebusan dosa bagi banyak orang. Yesus adalah manusia yang menderita, bukan karena dirinya, melainkan karena kita. Mengapa? Karena kita. Sekali lagi saya berkata, karena dia sudah membuka hatinya. Levaftini, saudara. Yesus lahir untuk memikul dosa kita. Ia mengambil semua penderitaan kita dan memikulnya sendiri. Paulus mengatakan dia menjadikan dirinya yang tidak mengenal dosa menjadi dosa sehingga kita bisa dibenarkan. Segala macam penderitaan manusia dipikulnya. Ini yang Tuhan telah lakukan
untuk membebaskan kita dari segala penderitaan dosa. Saudaraku, ini yang kita bisa lihat. Kita menganggap ia kena kutuk, dipukul dan ditindas. Dipukul, diserang. Hamba ini dipukul, sudah dipukul, itu Yesus. Yesus ngalamin banyak. Yesus dipukul artinya dibiarkan oleh Allah, saudara, untuk ngalamin itu. Sebenarnya, saudara, bukan Allah yang membiarkan Yesus, tetapi Allah sudah membuka hatinya kepada manusia. Yesus sudah membuka hatinya kepada manusia. Dia ingin menerima manusia ada di dalam dirinya. Dia mencintai manusia. Orang yang mencintai adalah menjadi bahagian. Dia masuk, saudara, ke dalamnya. Tetapi, saudaraku, itu yang ada dan manusia yang menolaknya. Yesaya 53 ayat yang kelima. Namun dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran demi keselamatan kita menimpa atasnya. Dan melalui bilurnya ia telah menjadi kesembuhan bagi kita. Saudara, Yesus ditikam karena pemberontakan kita. Jadi saudara, dia tetap mencintai kita, saudara. Seharusnya kalau dia tidak mencintai, Yesus orang mau menikam Yesus, Yesus akan tangkis dan akan lawan. Tetapi dia menerima tikaman itu, saudara, sebab dia mengasihi. Saudara, walaupun tikaman itu melukai dia, dia terima sebab dia mengasihi. Cintanya besar. Berapa kali saudara menikam Yesus? Berapa kali saudara menikam dia yang tanpa sadar, baik melalui perkataan, baik melalui pikiran. Ada orang mungkin mengata-kata yang tidak baik. Ada orang yang bersungut-sungut. Ada orang yang tidak percaya. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, kitab Bilangan, bagaimana mereka mengatakan, aku ikut Yesus, aku ikut Tuhan ini, bikin aku jadi sengsara, bikin aku jadi melarat, saudara. Bukankah itu membuat hati Tuhan jadi luka, saudara? Itulah sebabnya di dalam perjanjian lama Tuhan sudah marah. Rasa-rasanya Tuhan bilang, udah kita tutup pintu hati kita. Biarkan dia binasa saja. Tetapi saudara, Tuhan juga tidak melakukan hal itu. Allah itu kasih adanya. Saudaraku, itu Allah itu adalah kasih adanya. Allah itu kasih adanya. Orang Yahudi dengan terang-terangan berani, saudara. Dia mengatakan biar darahnya ditanggungkan atas kami. Dia berani sekali ngomong seperti itu, saudara. Dia menganggap dirinya tidak bersalah. Saudara, Yesus diremukkan. Mazmur 21 ayat 16 mengatakan mereka menusuk tangan dan kakiku. Tangan dan kaki Tuhan berlubang karena bekas tusukan. Dia dipaku, lambungnya ditombak sehingga mengeluarkan darah. Saudara, itu yang dia alami. Dia alami. Dalam saudara, satu cerita tentang saudara, Quo Vadis Domine. Diceritakan katanya pada waktu sengsara yang besar terjadi di Roma. Banyak orang-orang Kristen yang dianiaya dan dibunuh. Petrus keluar dari Roma, dia pergi. Tiba-tiba katanya dia melihat bayangan Yesus mau ke Roma. Lalu ditanya oleh Petrus, mau kemana guru? Quo Vadis Domine. Lalu Yesus berkata, aku mau disalibkan untuk yang kedua kalinya. Lalu Petrus mengatakan, tidak Tuhan, tidak. Aku mau kembali lagi ke Roma. Dan Petrus mati katanya. Itu cerita, saudara. Tidak ada dalam Alkitab, tapi itu ada satu cerita seperti itu. Saudaraku, kita lihat di sini. Jadi saudara, Yesus itu mau ditikam, mau saudara, demi cintanya kepada kita. Sebab apa? Kalau Yesus tidak mau, Tuhan tahu betapa sengsaranya kita. Kita ini bodoh. Kita ini tidak mengerti. Juru selamat datang untuk menebus kita. Juru selamat datang untuk menyelamatkan kita. Tetapi kita bodoh. Kita menolaknya. Kita membunuhnya. Kita menikamnya. Saudara, kita menolak juru selamat itu. Karena memang kebodohan kita. Tetapi saudara, kebodohan kita itu saudara yang ada. Yesus tetap mau menerima dan mau memaafkan kebodohan kita ini. Saudara, itu yang ada. Jadi saudara, banyak dia dihancurkan karena kesalahan kita. Ganjaran demi keselamatan kita menimpa atasnya. Dia menanggung hukuman yang membuat kita dipulihkan. Satu-satunya cara seseorang lepas dari pelanggaran ada dengan menghukumnya. Saudara, ini yang ada. Nah, melalui bilurnya ia telah disembuhkan. Melalui bilurnya
dia telah menjadi kesembuhan buat kita. Yesus menyembuhkan dan menolong. Ayat yang ke-6, seperti domba, kita semua telah tersesat. Kita masing-masing telah berbalik menurut jalannya sendiri. Dan Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Saudara, itu yang ada. Seperti domba, kita semua tersesat. Saudara, sesat mengembara. Orang Yahudi telah keluar dari jalan Tuhan. Sesat. Dan mereka tidak menemukan jalan kembali. Ya, sulit untuk kembali. Kecuali gembala mencarinya. Saudara, telah menimpahkan kepadanya. Tapi kejahatan sudah ditimpahkan. Saudara, 53 ayat 7, dia ditindas dan dia disengsarakan. Tetapi dia tidak membuka mulutnya. Seperti seekor domba, dia digiring ke pembantaian. Dan seperti induk domba, dia menjadi keluh di hadapan yang menggunting bulunya. Demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Dia ditindas, pagi-pagi sekali sudah ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Saudara, padahal pengadilan belum buka, ia juga dipukul dan dianiaya sebelum keputusan pengadilan. Saudara, ini yang Yesus alami. Dia disengsara, ia menunjukkan bahwa Yesus membiarkan dirinya menderita. Ia merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Saudara, dia tidak membuka mulutnya. Dia di hadapan yang menggunting bulunya, saudara, dia lakukan. Dia telah direnggut dari penahanan dan dari penghakiman. Dan tentang generasinya, siapakah yang akan memikirkannya? Sebab ia telah dilenyapkan dari negeri orang hidup. Oleh karena pemberontakan bangsaku, tulah itu menimpah atasnya. Saudara, kita lihat dia telah direnggut dari penahanan dan penghakiman. Ini artinya Yesus tidak diambil dari penjara, saudara, tetapi langsung dituntut, dibawa ke pengadilan. Dilenyapkan dari negeri orang hidup. Saudara, kita lihat Yesus dilenyapkan dari negeri orang hidup. Jadi saudara, maksud dari kita dengar firman Tuhan ini, Yesus mati karena dia sudah membuka hati untuk kita. Yesus mati karena dia sudah membuka hati. Dan Yesus mau dilukai, Yesus mau disengsarakan. Itu menunjukkan betapa cintanya sangat besar kepada saudara. Jadi kalau saudara meragukan cinta Tuhan, kalau saudara meragukan kasih-Nya, saudara kembali telah melukai dia. Saudara, kalau saudara mengatakan, wah Allah tidak mengasihi saya, Allah begini-begini. Mungkin ada orang mengatakan, kenapa dia begini, kenapa saya begini, kenapa dia seperti ini, kenapa saya seperti ini. Saudara, kalau saudara mengatakan seperti itu, saudara sama juga saudara tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu melukai hati Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuka hati, melepaskan pelindungnya saudara, dan kita menjadi satu. Biar saudara mengatakan, Tuhan aku juga mengasihi engkau. Aku juga mencintai engkau. Aku juga membuka hatiku untuk engkau. Dan engkau masuk di dalam hati. Pada saat saudara saya mengajar tentang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, saya juga kembali berkata, bukalah hatimu, biarkan Yesus masuk. Sebab Yesus sudah membuka hati bagimu dan engkau silahkan masuk. Saudara masuk ke dalam pribadi Yesus dan Yesus masuk ke dalam pribadi saudara. Saudara menjadi satu, seperti orang yang sedang berkasih-kasihan, bercinta-cintaan. Saudara, kasih Allah besar. Pada waktu saudara saya melayani orang yang pemberkatan nikah, saudara. Waktu melayani pemberkatan nikah, si laki-laki berkata menyatakan cintanya kepada si perempuan. Dan si perempuan ini menyatakan cintanya kepada si laki-laki, saudara. Betapa indahnya saling mengasihi. Si laki-laki mengasihi si perempuan mengasihi laki-laki. Keduanya saling berbagi hati. Si perempuan akan melindungi hati si laki-laki. Si laki-laki akan melindungi hati si perempuan. Keduanya saling menolong satu dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan. Tuhan membuka hati untuk saudara. Saudara buka hati untuk Tuhan. Tuhan melindungi hati saudara. Tuhan melindungi hidup saudara. Dan Tuhan juga ingin saudara melindungi hatinya. Dengan cara apa? Saudara percaya kepada Dia. Dengan cara apa? Pokoknya saudara percaya kepada Dia. Saudara taat kepada Dia. Maka saudara melindungi hati Tuhan. Lindungi hati Tuhan. Tuhan melindungi saudara. Dan saudara juga melindungi hati Tuhan. Saudara indah. Tapi orang Israel telah menyalibkan Yesus. Dia telah menolak. Dia tidak mau, saudara. Itu yang ada.
sebab mereka keras hati, saudara. Saudaraku, itu yang terjadi. Kenapa Yesus itu mati buat kita. Tetapi saudara, kita yang sudah menerima Yesus, kita yang sudah menyadari dan mengerti, Yesus mati buat saya, Yesus mati buat saya, dan Yesus mati buat saudara. Saudara juga berkata, Tuhan, aku juga terbuka buat Engkau. Biarkan Engkau ada, masuk di dalam hidupku. Saudara, biar kita mau saudara menikmati Tuhan, menikmati kasih-Nya yang indah. Oh haleluya saudara. Kita tidak mau melupakan sengsara Tuhan. Sengsara Tuhan adalah cintanya Tuhan. Kita tidak mau melupakan itu. Saudaraku, kita mau ada. Kita akan menyanyi nyanyian ini. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku sana atas salib Golgota. Sengsara Tuhan sana atas salib Golgota. Dia serahkan hidupnya buat tebus dosaku. Sana atas salib Golgota, cintanya Yesus dalam dan lebar. Ku mau melayani Kau Yesus Tuhan. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhan sana atas salib Golgota. Sengsara Tuhan sana atas salib Golgota. Dia serahkan hidupnya buat tebus dosaku. Sana atas salib Golgota, cintanya Yesus dalam dan lebar. Ku mau melayani Kau Yesus Tuhan. Sengsara Tuhan sana atas salib Golgota. Saudara, kita tidak mau lupakan sengsara Tuhan. Kita tidak mau lupakan saudara bahwa di sana di salib Golgota Dia sudah mati buat saudara dengan saya. Cintanya amat besar. Cintanya amat besar, saudara. Dia sudah buka hidupnya untuk saudara. Dia sudah membuka dirinya untuk saudara. Cintanya amat besar. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhan sana atas salib Golgota. Saudara, sambil saudara mempersiapkan perjamuan suci,
sengsara Tuhan, sana atas salib Golgota. Dia serahkan hidupnya buat tebus dosaku, sana atas salib Golgota. Saudara siapkan cintanya Yesus dalam dan lebar. Ku mau melayani Kau Yesus Tuhan. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhan, sana atas salib Golgota, sana atas salib Golgota. Saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara berdoa kepada Tuhan, biar pada ibadah hari ini, hari kita mengingat akan Tuhan kita yang mati di Bukit Golgota, yang karena kasih-Nya yang besar buat kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu menjadi satu bahagian di dalam Engkau. Bapa di sorga, kami sudah mendengar firman-Mu. Sebentar kami mau masuk, ambil bagian dalam perjamuan yang kudus. Bapa, Engkau yang memimpin kami. Kami mau menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mengerti Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan hidupnya bagi kami. Tuhan, terima kasih. Saudara dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, kita angkat tubuh Tuhan ini saudara. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, kita angkat cawan Tuhan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami menjadi satu bahagia dengan Engkau ya Tuhan. Dalam perjamuan kudus ini. Pada hari kematian-Mu Tuhan. Di mana Engkau mati. Di mana Engkau menyerahkan hidupnya. Kepada kami menjadi satu dengan kami. Kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami ada di dalam Engkau ya Bapa. Bapa di sorga, terima kasih.
Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapa di sorga, pada hari ini, hari yang indah, hamba-Mu berdoa, biar kematian-Mu itu membekas dalam diri kami. Kematian-Mu itu menjadi satu bagian di dalam kami, supaya kami bisa dibangkitkan bersama dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati semua pelayan-pelayan-Mu hari ini. Berkati ya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau akhiri ibadah ini. Kami juga mohon penyertaan-Mu Tuhan bagi umat-Mu. Biar umat-Mu selalu disertai Tuhan dalam segala apa yang dikerjakannya. Karena penyertaan-Mu itu paling penting. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku.